wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anakku dalam keadaan yang sehat. Dimanapun anak-anakku berada, tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemuaian. Kita kemarin sudah belajar mengenai pemuaian zat, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kali ini kita akan belajar pemuaian zat cair, pemuaian zat gas, dan bimetal. Selanjutnya mari kita mulai pembahasan berikut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pemuaian pada zat cair. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui pemuaian pada zat cair. Sebagai contoh adalah pada saat kita memasak air, volume air akan bertambah seiring dengan bertambahnya suhu pada saat kita memasak air. Pemuaian zat cair ini dapat kita manfaatkan. Sebagai contoh bisa kita manfaatkan sebagai aplikasi dari penggunaan termometer. Ketika suhu meningkat, maka yang ada di dalam termometer, baik itu alkohol maupun air rasa, juga akan memuai seiring dengan bertambahnya suhu tersebut. Nah, perhitungan dari pemuaian zat cair yaitu delta P adalah P0 kali gamma kali delta T. Kemudian VT atau volume akhir adalah volume awal dikalikan 1 ditambah dengan koefisien muai volume suatu bahan dikalikan dengan perubahan suhu. Baik, mari kita ulas satu persatu. Untuk pertambahan volume zat dalam meter kubik dihitung dengan volume sebelum dipanaskan dalam meter kubik dikalikan koefisien muai volume atau gamma. Gamma ini adalah 3 kalinya alfa dikalikan dengan delta T atau perubahan suhu. Suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Kemudian volume zat cair setelah dipanaskan adalah volume sebelum dipanaskan dalam meter kubik dikalikan 1 ditambah dengan gamma dikalikan dengan perubahan suhunya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemuaian pada zat gas. Baik, tentu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak pernah melihat ban yang bocor atau melihat balon yang ada di botol diletakkan pada air dingin, kemudian ketika diletakkan di air panas, maka balon di atas botol akan mengembang. Ini disebabkan karena volume akhir yang melebihi kapasitas ban, sehingga ban tidak bisa menahan volume yang ada di dalamnya dan ban akan meletus. Pada kasus yang kedua, ada sebuah balon yang diletakkan di atas botol, lalu botol diletakkan di air dingin, maka ketika diletakkan di dalam air panas, maka udara yang ada di dalam botol akan memuai sehingga balon akan mengembang. Untuk persamaan pertambahan volume zat gas dan volume zat gas setelah dipanaskan. Nah,
Perbedaan pada pemuaian zat gas ini hanya ada pada gamanya. Gamma pada pemuaian zat gas ditetapkan 1/273 per derajat Celcius khusus untuk gas. Baik, mari kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu pemuaian bimetal. Pemuaian bimetal. Bimetal ini terdiri dari kata bi yang artinya dua, lalu metal artinya logam, sehingga bimetal berarti dua logam yang koefisien muai panjangnya berbeda tetapi disatukan. Pada saat dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Sedangkan pada saat didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih besar. Baik, mari kita lihat video berikut. Ketika bimetal ini dipanaskan, maka kumparan akan melengkung keluar, dan ketika bimetal ini didinginkan, maka kumparan akan kembali melengkung ke dalam. Baik, mari kita lihat ulang. Nah, dari awal, ketika dipanaskan, maka kumparan akan merenggang seperti video berikut. Kemudian ketika didinginkan, maka kumparan akan kembali ke bentuk semula atau menyusut ke dalam. Penerapan pemuaian bimetal ini digunakan dalam alarm kebakaran yang ada di gambar sebelah kanan. Baik, untuk ilustrasi lebih lanjut kita lihat pada gambar berikut. Sebagai contoh, alfa kuningan adalah 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Kemudian alfa baja adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Karena alfa kuningan lebih besar daripada alfa baja, maka ketika dipanaskan akan mengarah ke koefisien yang muainya lebih kecil, yaitu melengkung ke arah baja. Kemudian ketika didinginkan akan mengarah ke koefisien muai yang lebih besar. Antara kuningan dengan baja akan melengkung ke arah kuningan karena koefisien muai kuningan lebih besar. Untuk selanjutnya adalah ada tabel koefisien muai zat, ada seng, kuningan, tembaga, besi, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa melihat dan menyalin di tulisan anak-anak sendiri. Baik, sekian yang dapat Bu Diana sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.